Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'd. Mari kita mulai kajian kitab Bidayatul Hidayah ini dengan memperbarui iman, Islam, ihsan kita dengan membaca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Al-Fatihah. Yang kedua, mari kita haturkan suratul Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta muallif kitab Bidayatul Hidayah yaitu Al-Imam Al-Ghazali dan juga para guru-guru kita dan masyayikh dan leluhur kita. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tersebut kita diberikan ilmu yang barokah dan manfaat, kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, dan juga kita diberikan taufik dan hidayat untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala mana wa aslafna shalih wal fatihah li ardallahi ta'ala wal fatihah ta'ziman takriman ila hadrati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal fatihah ila jami' muallifil kutub khususan ila Syekh Bihamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wal fatihah ila jami' masyayikhina wa ajdadina khususan ila Anallah yataghasham birahmal maghfirah wa samjana manfa'ana bi asharihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah bi sirri asharil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayati litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan
wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan fadunaka tatallu'a ila nihayati wa taghulghula fi biharil ulumi. Wa halan iling-ilingo ana utawi ingsun iku musyirun wah isyarat alaika ing atase sira bidayatil hidayati kelawan bidayatul hidayah litujarriba supaya jajal sapa sira biha kelawan bidayatul hidayah ing nafsaka nafsuwe sira wa tamtahina lan nguji sapa sira biha kelawan bidayatul hidayah ing qalbaka atine sira fa in sadafta mongko nalikane nemu sapa sira ing qalbaka atine sira ilaiha maring bidayatul hidayah ing mailan condong wa nafsaka lan ing nafsuwe sira biha kelawan bidayatul hidayah ing mutawiatan taat manut walaha lan kedue lan maring bidayatul hidayah qabilatan ing nrimo fadunaka mongko ngalapo sapa sira ing at-tatallu'a ing munggah ilan nihayati maring pira-pira pungkasane wa taghulghula lan manjing utawa sululup fi biharil ulumi ing dalem segorone pira-pira ilmu. Alhamdulillah kita melanjutkan masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah ini. Sebelumnya Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ilmu itu memiliki buah, yaitu adalah al-hidayah, dan hidayah tersebut memiliki awal dan akhir, memiliki awal dan akhir, dan juga memiliki zahir dan batin seperti yang minggu lalu dijelaskan. Dan tidak bisa kita mendapatkan puncak dari buah tersebut kecuali yang pertama, yaitu kita melakukan atau menyempurnakan syariat, mengukuhkan syariat. Setelah itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa beliau menyusun kitab Bidayatul Hidayah ini agar kita dapat menguji diri kita sendiri, menguji jiwa kita, agar sudah sesuaikah jiwa kita, diri kita dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudahkah sesuai? Maka beliau membuat rule model, membuat suatu acuan agar kita bisa mengambil acuan tersebut sebagai dasar pondasi langkah kita. Nah, katanya Imam Ghazali, semisalkan kalau kamu menemukan jiwamu, nafsaka, menemukan nafsumu, jiwamu itu taat, ya, condong, nerima dengan apa yang dengan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, maka kamu berhak untuk mendapatkan puncak dari atau buah dari ilmu. Di sini Imam Al-Ghazali menggunakan lafadz nafas, sehingga telah kita ketahui bersama bahwa an-nafas sebagaimana yang
diumpamakan oleh Imam Al-Busairi, yaitu seperti anak kecil. Dalam syairnya yaitu wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in lam taftimhu yanfatimi. Katanya beliau, nafsu itu seperti anak kecil. Kalau tidak disapih, maka nafsu itu akan, kalau anak kecil itu tidak disapih, maka terus akan tidak bisa lepas dari ngempeng kepada ibunya sampai besar. Maka perlu dididik, diajarkan agar dia bisa terlepas, terbiasa untuk tidak ngempeng. Sama seperti nafsu kita, ya, maka perlu juga dididik, ya, seperti anak kecil. Ya, ketika anak kecil dididik, maka dia akan mulai mengerti. Mulai beranjak dewasa, sudah mulai mengerti mana yang salah, mana yang buruk, mana yang jelek, mana yang baik. Maka ketika dia mengetahui perkara yang mana yang baik, mana yang buruk, sehingga ketika dia melakukan kesalahan, dia tergugah karena nafsunya sendiri, karena dia mengetahui ilmu bahwa ini jelek, bahwa ini buruk, sehingga dia tergugah untuk melakukan kebaikan setelah dia melakukan keburukan, entah itu bertobat dan selainnya. Ya, inilah yang dinamakan an-nafsul lawwamah. Nafsu yang al-laum itu yang mencela dirinya sendiri ketika melakukan perbuatan yang buruk. Ya, kalau nafsu yang awal yaitu adalah nafsu al-ammarah bisu, yang mengajak kepada kejelekan, keburukan. Ya, seperti anak kecil, pengennya enak, pengennya hal-hal yang tidak menyusahkan. Ya. Dan kebanyakan hal-hal yang enak, hal-hal yang jelek itu kebanyakan enak semua. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya. Tidak belajar, tidak sholat, ini kan sekilas kan enak, tidak terbebani dengan tanggung jawab. Sekilas kan enak, foya-foya, tidak zakat, tidak hal apapun yang sifatnya tanggung jawab yang diberikan oleh syariat, ketika tidak dilakukan kan sekilas enak. Nah, nafsu seperti itu, pengennya enak, mengajak kepada kejelekan. Maka perlulah belajar ilmu agama, perlulah belajar syariat, sehingga nafsu tersebut dapat terdidik, naik tingkat menjadi an-nafsu al-lawwamah, menjadi nafsu lawwamah, sehingga ketika melakukan kejelekan ada yang mengingatkan, ya, tergugah hatinya untuk melakukan kebaikan setelah melakukan kejelekan. Nah, ketika dia sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan, sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan, mana ini salah, yang mana yang salah, yang mana yang buruk, sehingga dia enjoy untuk melakukan kebaikan karena dia mengerti bahwa ini yang baik, ini yang buruk. Akhirnya dia enjoy, tenang. Nah, inilah yang dinamakan an-nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Jadi semua orang bisa untuk mendapatkan nafsul mutmainnah, untuk bisa mendapatkan nafsul lawwamah, tergantung orangnya mau mendidik dirinya atau tidak. Seperti halnya yang pernah kita dengar kisahnya Nabiullah Yusuf ketika diajak oleh Siti Zulaikha untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam sebuah kamar, ya. Lantas setelah beliau berusaha keluar dari ajakan Siti Zulaikha, apa yang beliau katakan? Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratu bisu. Beliau menyadari, itu menunjukkan bahwa beliau sendiri yang seorang nabi ada hasrat dan kretek, karena beliau masih manusia, masih sosok nabi yang yaitu manusia, masih ada keinginan, hasrat untuk melakukan
perbuatan tersebut yang diharamkan oleh Allah, dalam tanda petik berzina. Na'udzubillah. Tapi karena beliau dibekali ilmu, dibekali pemahaman, ya, dan ditambah lagi beliau adalah seorang nabi, sehingga juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dapat terbebas dari godaan tersebut. Lah akan tetapi tugas kita di dunia ini hanya mendidik nafsu agar nafsu itu terdidik. Itu saja. Terdidik yang namanya pendidikan, ya maka pentingnya adalah pentingnya ilmu agar kita bisa dapat mendidik nafsu kita, jiwa kita agar bisa menjadi pribadi nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita belajar dan mengamalkan apa yang kita dapatkan, sehingga dengan usaha-usaha yang kita dapat sehingga kita terbiasa, maka menjadikan nafsu itu mutmainnah. Dan jangan anggap yang nafsul mutmainnah hanya wali, enggak. Nafsul mutmainnah dapat kita raih yaitu dengan pendidikan jiwa kita sendiri. Tergantung orangnya mendidik apa tidak harus wali. Tidak harus wali, semuanya kita bisa. Semuanya kita bisa mendapatkan nafsul mutmainnah. Kapan? Ketika kita mendidik jiwa kita dengan ilmu syariat, ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu akhlak, sehingga jiwa kita terdidik untuk melakukan apa yang diperintahkan dan enggan untuk melakukan apa yang dilarang. Maka kamu berhak untuk mendapatkan buah dari ilmu. Buah dari ilmu. Sehingga seperti kemarin, salah satunya buah dari ilmu adalah rasa khosyah. Apa itu khosyah? Itu rasa takut kita kepada Allah. Bukan kita takut ketemu Allah, tapi kita semakin rindu kepada Allah, semakin taat kepada Allah, dan enggan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut-takut ketemu Gusti Allah, bukan. Tapi akan semakin rindu dan sehingga enggan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah khosyah. Ya, takut, enggan untuk melakukan keburukan. Ya, dia merasa, ya, bahwa karena dirinya adalah seorang hamba, maka dia akan taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita diberikan ilmu yang dapat membuahkan rasa al-khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berhak untuk mendapat kita, sampai beliau mengatakan taghulhul, menyelam, selulup di dalam lautan ilmu. Seperti kemarin yang saya sampaikan, bahwa dari riwayat Nabi Allah Isa mengatakan, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, apa yang ilmu yang dia dapat, maka dia akan mendapatkan ilmu yang ilmu yang belum pernah dia ketahui. Yaitu yang mungkin kita bisa sebut, ya, ilmu ladunni. Semuanya bisa mendapatkan ilmu ladunni kapan? Ketika dia mengamalkan ilmu yang dia dapat. Ya. Semoga kita diberikan ilmu yang manfaat, kita diberikan anugerah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat, sehingga kita mendapatkan ilmu yang belum pernah kita ketahui, belum pernah kita pelajari dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa in sadafta qalbaka lan lamun nemu sapa sira ing atine sira inda muwajahatika ing dalem sertane ing dalem sandinge madepe sira iyaha ing bidayatul hidayah biha kelawan nafsu musawwifan hale kendo wabil amali lan kelawan ngamalno lan kelawan amal bimuktadha kelawan patrapane ilmu ya mumatilan atau kelawan bimuktadha kelawan patrapane bidayatul hidayah mumpatilan hale mengakhirkan fa'lam mongko weruh sapa sira anna nafsaka sak temene nafsu sira almailata kang condong ila talabil ilmi maring nuntut ilmu maring golek ilmu hiyan nafsu utawi nafsu kang condong maring nuntut ilmu iku nafsu al ammaratu kang ngajak bisu kelawan keelekan. Nah, kebalikannya ketika kita temui bahwa diri kita, jiwa kita tidak sesuai dengan apa yang ada pada bidayatul hidayah yang beliau ajarkan, ya, dan kita mendapatkan ilmu terus diundur-undur, nanti aja, tidak langsung diamalkan, masya Allah, tidak kita langsung amalkan, nanti aja, besok aja, nanti aja, ya. Tidak langsung diamalkan, atau itu tadi mengakhir-akhirkan, ya. Maka ketahuilah ketika kita enggan atau mengundur-undur ilmu yang kita dapatkan, maka katanya Imam Ghazali, hatimu, nafsumu ketika itu yang untuk belajar menuntut ilmu ketika itu adalah nafsu al-ammaratu bisu yang mengajak kepada kejelekan. Yang ketika kita sudah tahu kalau itu yang akan mengajak kejelekan, ya pasti nanti ke belakangnya juga ikut-ikut jelek. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana pernah kita dengar salah satu bait, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadin wathan. Bagi seorang yang orang alim yang mengetahui ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan na'udzubillah, maka dia akan disiksa sebelum penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ayo kita amalkan ilmu kita meskipun hanya 1% saja. Nanti dari 1% naik lagi 5%, naik lagi 10%, ketika sudah biasa naik lagi sampai ketika kita sudah biasa menjadi kebaikan tersebut 100%. Contoh semisal kita ajari didik diri kita untuk bertahajud seminggu sekali, misal sudah terbiasa seminggu sekali, ya nanti 2 hari sekali, nanti ditambah lagi sudah terbiasa setiap hari, seperti itu. Ya. Nah, kita harus didik diri kita meskipun hanya mengamalkan ilmu kita meskipun hanya 1%, tapi harus ditambah. Masa kita mau stagnan di 1%? Harus ditambah. Ya, tapi perlu dilatih. Sehingga ketika kita belajar ilmu yang kita pelajari, ya, kita nafsu tersebut tidak dikategorikan sebagai nafsul ammarah yang nanti belakang ujung-ujungnya yaitu kita mendapatkan siksanya Gusti Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Semoga dari apa yang kita dapatkan, sampaikan dan dapatkan pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita diberikan barokah, manfaat dan kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca khutmul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istauda'tuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.